gawat. Oh, hai, what's up? Di segmen untuk yang pertama ini, aku bakal membawakan cerita sebuah film live action yaitu Bleach. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Shinsuke Sato. Bagi kalian para penggemar manga atau komik Jepang, pasti sudah tahu dengan salah satu manga populer yang karakter utamanya siswa SMA berwarna orange dan kerap terlihat dengan pedang besarnya. Yaps, itulah Bleach. Mengintip kesuksesan manga dan animenya, maka tidak heran jika kemudian karya ini pun pada akhirnya diangkat ke layar lebar dalam bentuk live action. So, bagaimanakah jadinya? Mari kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dengan adegan perkelahian seorang siswa SMA dengan 3 preman. Siswa tersebut bernama Ichigo Kurosaki. Ichigo mengajar mereka karena mereka telah menjatuhkan bunga untuk bocah yang tewas tertabrak. Ichigo menyuruh preman itu untuk minta maaf kepada bocah yang telah tewas tersebut. Yaps, Ichigo memiliki kemampuan istimewa untuk melihat, mendengar, bahkan berbicara dengan hantu atau roh yang kita kenal dengan anak Indihome. Maaf, Migu. Ichigo memiliki kemampuan ini sejak masih kecil, di mana saat itu dia tidak bisa membedakan mana yang roh dan mana yang manusia. Hingga suatu ketika, Ichigo kecil sedang berjalan dengan ibunya, dia melihat seorang gadis kecil yang kehujanan, dan Ichigo pun berniat memberikan payung kepadanya. Akan tetapi, ternyata gadis kecil itu adalah roh jahat dan ingin melukai Ichigo. Namun, ibu Ichigo melindungi dirinya dan hal tersebut membuat ibunya tewas. Oke, kita kembali ke masa sekarang. Ichigo pun telah tiba di rumahnya. Ini adalah dua adik Ichigo, Karin dan Yusu. Ini adalah ayah Ichigo, namanya Ishin. Ichigo yang masuk ke kamarnya dan ingin istirahat, tiba-tiba ada seorang perempuan yang berada di kamar Ichigo. Nih cewek main nyelonong aja. Perempuan ini bernama Rukia Kuchiki. Dia adalah seorang shinigami atau malaikat maut penyebut nyawa. Rukia nampak terkejut karena Ichigo bisa melihat dirinya. Tentu saja hal ini karena Ichigo adalah seorang indigo. Bukan hanya Rukia yang ada di kamar itu, ada juga seorang roh pria di sana. Rukia pun mengirim roh tersebut ke Soul Society, atau bisa dibilang surga lah. Tujuan Rukia datang ke tempat Ichigo adalah untuk membasmi roh jahat yang bisa memakan roh manusia maupun roh yang gentayangan. Jadi, Shinigami memiliki tugas untuk mengirim roh yang gentayangan ke Soul Society seperti roh pria tadi dan membasmi roh jahat atau lebih dikenal dengan Hollow yang menguasai jiwa agar keseimbangan dunia tetap terjaga. Di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba Yusu berteriak dan dia diculik oleh Hollow. Ichigo yang melihat hal tersebut langsung pergi mengejar Hollow itu. Bermodalkan pentungan, Ichigo berusaha menghadapi Hollow itu, namun usahanya gagal. Rukia lalu menyerang Hollow itu dan Yusu berhasil diselamatkan. Rupanya Ichigo memiliki Reiatsu atau tekanan roh yang tinggi, yang membuat Hollow tadi sekarang ingin memakan roh milik Ichigo. Rukia berusaha melindungi Ichigo dari Hollow itu, namun Rukia justru terluka dan tidak bisa bertarung lagi. Jika dia tak melawan, Hollow tersebut akan memakan roh mereka. Lalu, Rukia memiliki rencana untuk menjadikan Ichigo sebagai seorang shinigami, karena hanya shinigami yang bisa menghancurkan Hollow. Dengan cara menusukkan pedang Rukia tepat ke jantung Ichigo dan memasukkan energinya, maka Ichigo akan menjadi shinigami. Karena tidak ada pilihan lain, Ichigo pun menyetujuinya. Dan sekarang, Ichigo telah menjadi seorang shinigami. Hanya dengan sekali serangan, Ichigo berhasil membasmi Hollow itu. Keesokan harinya, ayah dan kedua adiknya tidak mengingat kejadian kemarin malam. Ingatan mereka telah dihapus dan dimanipulasi oleh Rukia untuk menjaga keseimbangan. Sekian pun beralih ke sekolah Ichigo. Ini adalah Orihime Inoue, salah satu teman dekat Ichigo. Terlihat dari ekspresi dan gelagatnya, dia memiliki perasaan suka dengan Ichigo. Dan ini adalah Sado, yang juga salah satu teman dekat Ichigo. Di tengah obrolan yang santuy itu, ada kemunculan murid baru yang bersekolah di sana. Yap, dia adalah Rukia. Dia mengajak Ichigo untuk ngobrol di atap gedung.
Rukia mengatakan dia tidak bisa kembali ke Soul Society karena hanya Shinigami yang bisa pergi ke sana. Rukia sekarang menjadi manusia dengan tubuh tiruan dan telah kehilangan kekuatan Shinigaminya. Hal tersebut karena tingginya reaksi milik Ichigo, sehingga pada malam kemarin Ichigo menyerap kekuatan Shinigami milik Rukia lebih banyak dari yang seharusnya diberikan. Rukia kemudian ingin mengambil kekuatannya kembali dari Ichigo. Namun itu tidak berhasil karena saat ini reaksi Ichigo terlalu rendah. Lah, awalnya dibilang tinggi, sekarang kok rendah? Jadi begini, roh milik Ichigo memang memiliki reaksi yang tinggi, tapi itu tidak terlatih. Jadi ya kurang stabil gitu. Jadinya ya Ichigo harus menjadi Shinigami pengganti dan membasmi Hollow untuk meningkatkan reaksinya. Dan selain itu, untuk menahan reaksi yang tinggi, Ichigo harus melatih fisiknya. Sederhananya, untuk mengembalikan kekuatan Rukia, Ichigo harus memiliki reaksi yang tinggi dan fisik yang kuat. Jika dilakukan tanpa kedua syarat itu, maka Ichigo akan mati. Karena hal itu, Rukia meminta Ichigo untuk menjadi Shinigami pengganti dan melatih fisiknya. Tapi Ichigo justru menolak untuk menggantikan tugas Rukia menjadi Shinigami dan hanya ingin menjadi dirinya yang biasa. Ichigo pun pulang ke rumahnya. Saat masuk ke kamarnya, Ichigo terkejut karena ada Rukia juga di sana. Karena sekarang Rukia adalah manusia, jadi dia tidak punya tempat tinggal. Dan ya, dia tinggal di kamar Ichigo. Jadi pengen. Besok paginya, Rukia memaksa Ichigo untuk mengikuti pelatihan Shinigami darinya. Karena belakangan ini mereka sering bersama, mulai muncullah gosip bahwa mereka berpacaran, dan hal itu membuat Orihime cemburu. Hingga saat latihan pedang, Orihime datang menghampiri Ichigo, dan karena melihat kedekatan Ichigo dan Rukia, dia menjadi salah paham. Sini sama abang aja kuy. Setelah selesai latihan, Rukia pergi ke sebuah toko yang pemiliknya adalah seorang Shinigami yang terbuang. Dia bernama Urahara. Urahara kemudian memberikan baterai untuk alat pendeteksi Hollow milik Rukia. Urahara juga mengingatkan Rukia bahwa dia bisa dieksekusi karena memberikan kekuatan Shinigami pada manusia. Perbuatannya itu telah melanggar aturan seorang Shinigami. Di sisi lain, Ichigo yang pergi pulang bertemu dengan Shinigami lainnya. Dia adalah Renji Abarai. Ia ditugaskan untuk mencari dan menangkap Rukia. Tapi Ichigo membantah dirinya bertemu dengan Rukia. Karena hal itu, Renji menyerang Ichigo agar dia mau mengatakan di mana Rukia berada. Lalu tiba-tiba anak panah biru misterius menyamar Renji yang membuat dirinya terpaksa menjadi mundur. Berkat anak panah yang entah milik siapa berhasil menyelamatkan Ichigo dari kejaran Renji. Ichigo yang telah pulang langsung menanyakan apa sebenarnya tujuan Rukia berada di tempat Ichigo dan kenapa Renji ingin membunuh Ichigo sebelumnya. Namun Rukia tidak memberikan jawaban yang pasti dan hanya menyuruh Ichigo untuk berlatih atau mati. Di sisi lain, Renji yang tidak berhasil menemukan Rukia sedang melapor kepada atasannya tentang apa yang telah terjadi dan memberitahu jika saat Hollow muncul, maka Rukia akan datang bersama dengan Ichigo. Atasannya pun akan ikut turun ke dunia untuk menangkap Rukia. Keesokan harinya, ada seorang yang menemui Ichigo. Dia adalah Ishida Uryu. Murid pindah setahun lalu, tapi mereka tidak pernah bicara satu sama lain. Ishida mengatakan bahwa dirinya tahu kalau Ichigo adalah Shinigami. Mendengar hal itu, Ichigo langsung menutup mulut pria itu dan mengajaknya ke atap gedung. Ishida adalah kaum Quincy, kaum manusia yang memiliki kemampuan khusus untuk mendeteksi dan membasmi Hollow sama seperti Shinigami. Nah, untuk membuktikannya, Ishida mengeluarkan senjata berupa panah cahaya dan menembakkannya ke langit. Yaps, itu adalah panah yang sama yang menyerang Renji saat mengejar Ichigo kemarin. Ishida lah kemarin yang menyelamatkan Ichigo. Kaum Quincy telah dibantai oleh Shinigami. Karena hal itu, Ishida menjadi dendam dengan Shinigami. Ishida ingin menantang Ichigo yang sekarang adalah Shinigami untuk membuktikan bahwa kaum Quincy lebih hebat daripada kaum Shinigami. Tapi Ichigo tidak mengiyakan tantangan tersebut. Untuk memaksa Ichigo menjadi Shinigami, Ishida lalu mengeluarkan sebuah koin dan dihancurkan, kemudian dilemparkan begitu saja. Rupanya, itu adalah semacam alat untuk memancing Hollow keluar. Rukia yang menyadari hal itu langsung mencari Ichigo ke atap dan mengeluarkan roh Shinigami Ichigo.
Rukia meminta Ichigo untuk membasmi para holo itu agar kekuatannya bertambah dan bisa mengembalikannya kepada Rukia. Tapi Ichigo masih saja tidak mau menjalankan tugas Shinigami tersebut. Namun tiba-tiba ada suara teriakan minta tolong, dan suara itu seperti dikenal oleh Ichigo. Dan tanpa banyak cincong, Ichigo pun langsung pergi ke sumber suara itu. Dan benar saja, suara minta tolong itu adalah suara dari roh bocah yang dijumpainya di awal film. Bocah tersebut minta tolong karena ingin dimangsa oleh holo yang berbentuk laba-laba. Ichigo kemudian bertarung dengan sengit melawan holo tersebut untuk menyelamatkan si bocah. Tapi ya, karena Ichigo masih belum kuat dan kurang latihan, pada akhirnya dia dikalahkan oleh holo itu. Ketika tersungkur di tanah dan hendak diserang oleh holo, tiba-tiba saja Renji datang dan menghabisi holonya dengan sekali tebasan. Renji yang kembali bertemu dengan Ichigo langsung menyerangnya tanpa ampun. Dan ketika Renji ingin membunuh Ichigo, Rukia menghadangnya dan berusaha melindungi Ichigo. Renji datang ke sana untuk membawa Rukia dan membunuh Ichigo yang memiliki kekuatan Rukia. Rukia diadopsi oleh klan bangsawan Kuchiki dan dirawat untuk menjadi Shinigami elit di Soul Society. Jadi sangat tidak pantas menurut Renji jika Rukia menjadi manusia. Renji di sana datang tidak sendirian. Ini adalah Byakuya Kuchiki, seorang kapten Shinigami sekaligus kakak angkat Rukia. Byakuya nampak marah karena Rukia melanggar aturan Shinigami, yaitu memberikan kekuatannya kepada manusia. Apa yang telah dilakukan Rukia adalah pelanggaran berat dan akan dieksekusi jika kembali ke Soul Society. Agar dimaafkan, Rukia harus mengambil kembali kekuatan miliknya. Tapi dia menolak karena saat ini Reiatsu Ichigo terlalu rendah dan bisa membuatnya mati jika itu tetap dilakukan sekarang. Namun Byakuya tidak peduli dengan hal itu. Byakuya tetap memaksa Rukia untuk mengambil kekuatannya dan membunuh Ichigo atau Rukia yang mati. Byakuya memberikan adiknya itu tengah waktu memutuskan sampai bulan purnama. Ichigo yang terluka mulai bertanya apa yang harus mereka lakukan. Keesokan harinya, Rukia menjadi sangat kebingungan apa yang harus ia lakukan. Dia terus teringat dengan perkataan kakaknya kemarin. Sedangkan Ichigo, dia kembali bersekolah seperti biasa, tapi dengan perban yang membalut lehernya. Dan saat bulan purnama tiba, Rukia sudah tidak ada di kamar Ichigo. Ichigo langsung keluar rumah untuk mencarinya, tapi tidak ada hasil. Hingga pada akhirnya, dia menemui Ishida untuk menanyakan keberadaan Rukia. Namun Ishida juga tidak tahu, dan dia menyuruh Ichigo untuk pergi ke toko Urahara. Ichigo kemudian langsung pergi ke sana dan bertanya pada Urahara. Rupanya Rukia sedang mencoba untuk bernegosiasi dengan kakaknya agar Ichigo diampuni dan tidak dibunuh. Rukia dipojokkan oleh kakaknya dan Renji agar segera membunuh Ichigo. Renji juga mengatakan bahwa Ichigo hanyalah umpan untuk Grand Fisher. Grand Fisher adalah holo yang sudah diburu oleh Shinigami selama 54 tahun. Jadi mau dibunuh atau enggak, Ichigo akan tetap mati. Namun, Rukia hanya terdiam saja. Dan saat itu juga, Ichigo telah tiba di tempat Rukia berada. Ichigo langsung mengatakan dengan lantang, dirinya akan membunuh Grand Fisher. Byakuya dengan senyum remehnya, membolehkan Ichigo melakukan itu. Tapi, Ichigo kemudian mengajukan sebuah syarat. Jika dia membunuh Grand Fisher, Byakuya harus membebaskan Rukia. Lalu Ichigo meminta Rukia untuk menyempurnakan latihan Shinigaminya untuk mengalahkan Grand Fisher dan mengembalikan kekuatan Rukia. Grand Fisher jauh lebih kuat dan cerdas dibandingkan dengan holo lainnya. Dia sangat tertarik dengan orang yang memiliki Reiatsu yang kuat seperti Ichigo. Rukia mengatakan bahwa wujud asal Grand Fisher hanyalah roh gadis kecil. Nah, masih ingatkah kalian dengan gadis kecil yang ada saat Ichigo kecil? Ternyata itu adalah Grand Fisher. Jadi, Grand Fisher lah yang telah membuat ibu Ichigo terbunuh. Dan latihan Shinigami yang sesungguhnya pun dimulai. Latihannya akhirnya berhasil. Kini Ichigo sudah siap untuk bertarung. Mereka berdua pun nampak senang akan hal itu. Di malam harinya, Ichigo dan keluarga berencana besok mengunjungi makam ibunya dan merayakan hari pemakaman. Singkat cerita, mereka sedang OTW menuju makam ibunya. Dalam perjalanan, kedua adik Ichigo merasa haus dan meminta Ichigo pergi membelikan minuman. Sementara itu,
ayah Ichigo telah sampai duluan di makam, meninggalkan kedua anak gadisnya yang jalan lebih lambat. Di tengah perjalanan, Karin dan Yusu bertemu dengan gadis kecil yang sedang menangis sendirian. Ketika mereka mendekatinya, tiba-tiba gadis kecil itu berubah jadi monster. Rukia yang merasakan holo itu dengan alatnya langsung menuju ke sana bersama Ichigo. Gadis kecil itu adalah Grand Fisher, holo yang membunuh ibu Ichigo, sekaligus holo yang mereka incar selama ini. Ichigo langsung berubah ke bentuk Shinigami-nya dan mulai bertarung dengan Grand Fisher untuk menyelamatkan kedua adiknya. Ini adalah wujud asli dari Grand Fisher. Pertarungan mereka berlanjut sampai ke pusat kota. Orang-orang yang ada di sana tidak bisa melihat pertarungan mereka. Mereka melihat pertarungan Ichigo itu sebagai angin tornado saja. Akan tetapi, Sado dan Orihime yang kebetulan ada di sana bisa merasakan kehadiran Ichigo yang sedang bertarung. Ichigo bertarung sedikit kewalahan melawan Grand Fisher sampai dia ditusuk oleh ceker holo itu. Hingga Ishida datang untuk membantu Ichigo. Mereka saling bekerjasama untuk melawan Grand Fisher. Berkat hal itu, Ichigo akhirnya berhasil membunuh Grand Fisher. Di tengah kesenangan mereka, Ishida tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh Renji. Byakuya yang juga ada di sana langsung menyuruh Renji untuk membunuh Ichigo dan Rukia yang sudah nyaman menjadi manusia. Ichigo berusaha untuk melindungi Rukia dan bertarung melawan Renji. Mereka melakukan pertarungan yang cukup sengit. Renji kemudian menunjukkan kemampuan asli pedangnya, di mana pedang tersebut dapat memanjang sesuai keinginan Renji. Dia menangkap Ichigo dengan pedangnya dan dilemparkan, disusul dengan lempar sebuah mobil hingga meledakkan Ichigo. Namun semua itu belum membuat Ichigo kalah. Ichigo bangkit dan kembali bertarung dengan kekuatannya yang maksimal. Dia bisa menyerang Renji hingga terpental dan bahkan membuat pedang Renji sampai patah. Melihat Renji yang telah dikalahkan, Byakuya pun turun tangan untuk melawan Ichigo. Tentu perbedaan level mereka sangatlah jauh berbeda. Dengan cepat, Byakuya bisa menebas Ichigo, tapi dia bangkit lagi. Hal itu terus terjadi berulang-ulang, hingga akhirnya Rukia menendang Ichigo dan mulai mencaci makinya. Dasar monyet bau, kuda bintil, muka gepeng, kecewa gunting, babi ngepet, dinosaurus. Hal itu terpaksa Rukia lakukan untuk menyelamatkan Ichigo yang sudah sekarat. Byakuya yang melihat hal tersebut akhirnya memaafkan adik angkatnya itu. Kemudian Rukia yang berlimang air mata akan mengambil kembali kekuatannya dari Ichigo, dan hal tersebut akan membuat Ichigo menjadi manusia normal lagi. Tapi sebagai gantinya, Ichigo akan melupakan segala hal yang telah terjadi. Tentu ini menjadi perpisahan yang sangat berat bagi mereka berdua, khususnya bagi Rukia. Akhirnya Rukia kembali mendapatkan kekuatannya dan pergi meninggalkan Ichigo. Keesokan harinya, Ichigo terbangun dari tidurnya. Semua yang telah terjadi hanya seperti mimpi panjang bagi Ichigo. Sekarang, Ichigo telah menjalani hidup normalnya dan bersekolah seperti biasa. Semua orang telah melupakan ingatannya dengan Rukia, termasuk Ichigo. Ya, seharusnya sih gitu. Sampai akhirnya, Ichigo melihat tulisan Rukia di bukunya. Dan film pun selesai. Oke, secara keseluruhan sih film ini layak untuk ditonton dan bagus. Cerita yang kompleks dapat diceritakan dengan lumayan detail. Scan fightingnya keren dan efek visual holonya juga bagus. Tapi menurut aku sih pendalaman tiap-tiap karakternya masih kurang. Dan sebagai film live action, penampilan karakternya pasti menjadi sorotan. Aku sih sangat menyayangkan penampilan Rukia ya, khususnya rambutnya yang dikuncir ke belakang seperti itu. Mungkin kalau digerai aja bisa lebih bagus kelihatannya. So, gimana nih guys menurut kalian? Nah, kalau kalian ada request mau film apa di segmen nutur selanjutnya, tulis di kolom komentar di bawah.
Oke, sudah saja untuk saya menutur yang pertama ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan follow juga Instagramku @rakmh_. So, see you in the next video and goodbye.